Kisah nyata seorang anak malang yang tidak henti-hentinya mendapatkan perlakuan penindasan. Setelah sempat mendapat kebahagiaan sejenak karena ibunya sudah pulang dari Arab Saudi, kebahagiaan itu hanya sebentar. Anak tersebut akhirnya kembali merasakan penderitaan karena diputuskan oleh kakak tirinya yang berasal dari ibu tirinya. Anak itu kemudian dibawa oleh ibu kandungnya ke kampung halaman. Namun, di sana ia justru bertemu dengan kakak tirinya yang tak henti-hentinya melakukan perundungan dan penyiksaan. Suatu ketika, ibunya harus pergi selama 3 hari untuk menemui seorang paman guna menanyakan uang weselannya. Sebab sang ibu adalah seorang TKW. Nah, ibu akan pergi dulu ya ke rumah pamanmu, mau menanyakan uang weselan. Jaga Ci Ade ya, jangan dikerjain, jangan dimarahin. Ibu cuma sebentar, paling 3 hari, ucap ibunya kepada sang kakak tiri. Iya bu, aku akan jaga Ci Ade di sini, jawab kakak tirinya. Iya, awas jaga ya. Ibu siapkan perbekalan di sini untuk 3 hari. Ibu kasih uangnya ya. Oh iya, ini buat jajan kamu dan Ci Ade, awas harus dibagi ya. Ibu pergi dulu, kata sang ibu berpamitan. Setelah ibunya berangkat menemui pamannya, kakak tirinya begitu leluasa. Tidak ada lagi penghalang untuk menindas adik tirinya. Wah, ibu sudah berangkat, gua kerjain lu semua yang ada di sini, lu rasain ya, kata kakaknya dengan nada bengis. Ketika adik tirinya sedang tidur, ia dibangunkan dengan tendangan di kakinya. Weh kamu Ade bangun, tidur aja terus, enak-enakan, kerjain semua pekerjaan di rumah ini, kata kakaknya sambil menendang kaki adiknya. Adiknya terbangun kaget, lalu menjawab, iya kah, bangun. Kerjain, beres-beres rumah, cuci baju, cuci piring, masak, beli makanan, belanja, jangan enak-enak aja tidur, bentak kakaknya. Baik kah, jawab adiknya patuh. Anak itu pun bangun dari tidur, mengerjakan semua yang diperintahkan. Mencuci baju, membersihkan rumah, memasak, berbelanja. Padahal usianya baru 8 tahun, seharusnya ia mendapat kesenangan, namun justru penuh penderitaan. Ia begitu takut pada kakak tirinya karena ancaman penyiksaan. Sementara itu, kakaknya hanya duduk santai, mendengarkan radio, menonton TV, bermain, sementara adiknya diperlakukan seperti budak, bahkan seperti hewan. Setelah masakan selesai, adiknya berkata, Nika, masakannya sudah beres, tinggal makan. Kita makan bareng ya kak? Oh ya, sini siapin buat aku, jawab kakaknya. Adiknya menyiapkan piring untuk kakaknya. Ketika ia hendak makan, kakaknya langsung menghalangi. Kamu jangan ambil dulu makanan, bentak kakaknya. Kenapa kak? Aku juga lapar. Kan ini buat berdua, jawab adiknya pelan. Sudah, kamu cukup sesuap saja. Ayo, buka mulut. Kakaknya menyuapi dengan 1 sendok. Adiknya berkata lirih, Kak, aku masih lapar. Namun kakaknya menjawab keras, diam, segitu aja cukup. Kamu mau kakak tendang? Mau dipukul? Karena takut, adiknya hanya terdiam. Ia membereskan bekas makan kakaknya, meski masih menahan lapar. Dilihatnya tidak ada sisa sedikit pun, semuanya habis dimakan sang kakak. Kak, aku minta jajanan dong. Kan ibu nitip uang buat kita berdua, pinta adiknya. Apa kamu bilang? Gak ada jajan. Cuci tuh piring, beresin rumah, sapu lagi, bentak kakaknya. Adiknya pun menurut, mencuci piring dan membersihkan rumah lagi. Karena lapar tak tertahankan, ia mencari makanan di tempat sampah. Alhamdulillah, ia mendapatkan sisa makanan dan memakannya. Sementara itu, kakaknya mencari adiknya yang tidak ada di rumah. Saat pulang, adiknya langsung dimarahi. Kamu kemana aja? Main aja kerjaannya. Belum nyiapin apa-apa di rumah, malah main. Sambil memukul dan menendang adiknya. Adiknya yang sedang sakit tetap dipaksa bekerja, menyiapkan makanan untuk kakaknya. Namun tubuhnya tak kuat lagi, hingga akhirnya ia pingsan. Bukannya menolong,
kakaknya malah tega menendang tubuhnya yang pingsan. Tepat saat itu, ibunya pulang dari rumah paman. Bagaimana kisah selanjutnya ketika sang ibu melihat anaknya diperlakukan kejam oleh kakak tirinya? Saksikan kisah berikutnya.